Supaya cinta kita cinta yang hakiki. Allah cinta kepada kita dan kita pun cinta kepadanya. Langkah yang kedua adalah menjalankan perintah-perintahnya. Ada satu hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Artinya barang siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, maka aku genderangkan perang. Jadi sekali-kali mengusik wali Allah, kekasih Allah, maka Allah sendiri yang menggenderangkan, mengiklankan perang kepada orang itu. Lalu hadis qudsi itu berlanjut, "Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaih." Tidaklah seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku pardukan kepadanya. Taqarrub kita mendekatkan diri kepada Allah tidak boleh menggunakan cara sendiri, jalan sendiri, tapi harus menggunakan apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang difardukan, yang diwajibkan Allah kepada kita. Itulah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya. Lalu yang kedua, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Tidak henti-henti hambaku terus mendekatkan diri kepadaku, ditambah dengan yang nawafil. Nawafil itu artinya tambahan. Yang fardu itu pokok. Fardu jalankan semua, kemudian tambah dengan nawafil yang sunnah-sunnah. Maka Allah akan mencintai kita. Imam Al-Ghazali pernah memberikan targhib, motivasi. Yang fardu itu laksana roksul mal. Kalau dalam ekonomi, dalam bisnis adalah modal. Sementara nawafil atau yang sunnah adalah ar-rib, labanya, keuntungannya. Mau nggak kita usaha balik modal? Kalau yang sukses berarti apa? Untungnya. Begitu juga kita bertaqarrub kepada Allah, yang fardu kita tuntaskan, tambahkan yang nawafil, yang sunnah-sunnah. Nah, maka Allah akan mencintai kita. Jadi kita nggak bertepuk sebelah tangan. Wah, saya cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Nah, Allah nggak cinta dengan kita. Kenapa? Menggunakan jalan sendiri. Tapi kalau kita menjalankan apa yang ditetapkan oleh Allah, yang fardu, yang sunnah kita jalankan, maka Allah akan mencintai kita. Lalu apa yang akan terjadi? Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi telinganya di mana dia mendengar dengan telinga itu. Subhanallah ini. Kalau kita dicintai oleh Allah, telinga kita akan digerakkan oleh Allah yang mendengar sesuatu yang terpuji, yang baik. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya di mana ia, hambaku, melihat dengan mata itu. Mata kita digerakkan oleh Allah kepada kebaikan, kepada ketaatan, memberikan kemanfaatan. Bahkan yang selanjutnya, wa yadahul lati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya di mana dia memegang dengan tangan itu. Dan yang terakhir adalah warijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya. Artinya Allah akan menggerakkan kaki kita kepada ketaatan. Kalau untuk ketaatan, untuk kebaikan, gerak kaki kita akan lancar. Menolong orang lain, bahkan bapak-bapak mencari rezeki yang halal, kaki kita bergerak. Geraknya digerakkan oleh Allah sehingga kita menjadi nikmat mencari karunia Allah.
Ya. Nah, tangan, kaki digerakkan oleh Allah kepada kebaikan. Dan lalu di akhir hadis qudsi itu, wa in sa'alani a'taitu, apabila si hamba kekasih itu minta kepadaku, aku akan beri. Ketika kita meminta, hamba Allah yang dicintai Allah meminta, Allah akan memberinya. Dan ketika hamba itu meminta perlindungan, aku akan lindungi. Betapa indahnya hadis qudsi ini. Orang yang bertakarub kepada Allah dengan yang fardu dan yang sunnah, kita dipastikan dicintai oleh Allah. Seluruh anggota tubuh kita digerakkan kepada kebaikan dan kemanfaatan dengan geraknya Allah Subhanahu wa ta'ala.